Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menjalani sidang peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal menjalani sidang PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan mencari keadilan. Pemirsa, Saka Tatal merupakan satu dari 8 orang yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dalam kasus ini, Saka Tatal dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dan saat itu Saka dikategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Saka Tatal berupaya memulihkan nama baiknya meskipun sudah menjalani masa hukuman dan sudah dinyatakan bebas murni. Saka menegaskan akan membuktikan dirinya tidak bersalah dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Tahu semua bahwasannya saya sama yang lain teman-teman saya itu tidak pernah melakukan. Dan itu juga membuat Saka kuat ya untuk menghadapi PPK ini. Keluarga sendiri gimana? Keluarga sendiri alhamdulillah. Sangat support terus ya. Mendukungnya benar-benar harus yakin dan maju terus. Pemirsa, dalam sidang ini kuasa hukum Saka Tatal melibatkan sekitar 13 pengacara, tak tanggung-tanggung lebih dari 8 novum atau bukti baru diuraikan oleh tim kuasa hukumnya di hadapan majelis hakim. Nah, salah satunya adalah mempertegas kalau penyebab kematian Vina dan Eki adalah karena kecelakaan lalu lintas, bukan akibat pembunuhan. Ya, namun hari ini pemirsa, tim jaksa penuntut umum menolak novum ataupun bukti baru yang diajukan oleh Saka Tatal dalam upaya peninjauan kembali karena dinilai kurang konsisten sehingga tidak bisa dijadikan sebagai novum. Jaksa penuntut umum menyoroti adanya ketidaksesuaian dari pernyataan kuasa hukum pemohon yang menyebut kalau penyebab kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 diduga karena kecelakaan lalu lintas tunggal. Dan selain itu pemirsa, beberapa novum pada proses PK ini sebagiannya berasal dari media sosial yang isi serta informasinya tidak dapat diuji kebenarannya secara komprehensif. Nah, jaksa penuntut umum juga menemukan beberapa bukti yang diajukan oleh pemohon sebenarnya sudah pernah dihadirkan dalam persidangan di tahun 2016. Nah, JPU berpendapat bahwa upaya PK dari Saka Tatal tidak memenuhi syarat karena pihak pemohon belum bisa menghadirkan bukti baru yang dapat mempengaruhi keputusan hakim sebelumnya. Menilai bahwa pemohon tidak konsisten dalam menyatakan peristiwa tersebut. Dan yang kedua yang kami bisa simpulkan bahwa terhadap beberapa novum tersebut ada yang didapatkan dari media-media sosial yang mana kita tidak dapat menguji informasi yang termuat di media sosial tersebut apakah benar, apakah salah, apakah diucapkan oleh orang yang berkompeten di bidangnya atau bagaimana. Jadi kami tetap menolak terhadap novum tersebut. Kemudian yang terakhir, kami juga menemukan beberapa novum yang diajukan itu sebenarnya sudah pernah diajukan di dalam persidangan pertama yang terjadi 8 tahun yang lalu. Sehingga kami menganggap bahwa itu bukanlah novum, tetapi mungkin pemohon mencoba untuk mengulangi kembali sidang yang telah dilakukan atau mencoba untuk berupaya memperbaiki persidangan yang telah dilakukan sebelumnya. Maksudnya foto itu sebelumnya sudah ada, Pak? Foto itu sebelumnya sudah ada dan terlampir di berkas perkara, ya. Mungkin nanti bisa dilihat di berkas perkara itu ada di penyidik atau di pengadilan, ya. Foto mana yang sudah ada, Pak? Hampir ke semuanya. Tapi kami juga tidak bisa merinci karena kami juga datanya tidak. Tapi kami bisa pastikan hampir semua foto-foto tersebut sudah pernah diperiksa, sudah ada dalam berkas perkara dan sudah ada putusan yang berkekuatan. Ya, menanggapi penolakan tersebut, kuasa hukum Saka Tatal Krishna Murti menilai bahwa penolakan novum oleh jaksa adalah hal yang wajar. Nah, Krishna mengklaim bahwa foto-foto yang diajukan sebagai novum belum pernah dihadirkan dalam persidangan di tahun 2016. Nah, Krishna juga mengatakan dan menilai bahwa jaksa telah salah persepsi terkait salah satu novum yang diajukan oleh Saka Tatal. Menurut Krishna, novum tersebut bertujuan untuk mengkoreksi hasil putusan sidang pada tahun 2016. Nasib Saka selanjutnya bakal ditentukan lewat putusan Mahkamah Agung
Majelis Hakim hanya menerima berkas perkara PK Saka Tatal untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh MA. Putusan MA terkait dengan peninjauan kembali Saka Tatal akan ditetapkan setelah rangkaian sidang PK tuntas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.